Halo Sobat Eksis, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya, Kak Agung, untuk video pembahasan soal UTBK Bahasa Inggris. Pada video ini saya mau bahas soal TO13 ya. Nah, ini saya ambil dari teks yang kedua untuk nomor 18 sampai 20 ya. Oke, terdiri dari 3 paragraf. Saya tandain ya, yang bagian awalnya nih yang ditandain warna merah aja nih ya. Social media isn't always good for us, especially if you are young and female, katanya gitu ya. Jadi ini ngomongin tentang sosial media ya. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian ya, ilmiah, new research katanya gitu. Jadi sosial media itu katanya nggak selalu bagus gitu ya untuk terutama nih ya eh, wanita gitu ya, female dan yang tadi masih muda seperti itu ya. Nanti jelasnya bisa dibaca nih di teksnya ya. Intinya ngomongin tentang hasil penelitian terhadap penggunaan sosial media itu seperti apa ya. Apakah mungkin ada dampak negatifnya atau apa ya. Nanti bisa dibaca lebih lengkap di teks kedua ya. TO13 nomor 18 sampai 20. Nah, untuk soalnya langsung ke nomor 18. Di sini pertanyaannya in which paragraph ya. Mungkin udah beberapa kali ya ada pertanyaan muncul seperti ini. Intinya sih hanya menanyakan factual information ya, sama yaitu informasi yang sifatnya stated ya, yang memang ada di teks. Karena kata in which paragraph ini kalau mau kita ganti dengan kata where nggak masalah ya, where does the writer discuss gitu, nggak masalah ya. Apa yang ditanyain ini nih, image of certain social media impose one's bad feeling about her physical appearance. Nah, jadi mungkin yang dibahas di teks tadi salah satu dampaknya adalah ini ya, penggunanya itu jadi merasa apa ya, semacam insecure gitu ya, bad feeling about her physical appearance gitu ya. Itu tadi ada bahasannya di teks. Nah, cuma kita disuruh mencari itu adanya di paragraf keberapa ya, letaknya ada di mana ya, seperti itu ya. Oke, ini rangkumannya untuk teks yang tadi udah kita baca ya. Nah, bahasan mengenai image of certain social media impose bla 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 tadi itu adanya di paragraf pertama dan kedua ya. Bisa dilihat dari kalimat yang ini nih ya. Carmen observe yang women find it particularly hard to see their own lives or even their own bodies as good enough. Nah, jadi di situ udah mencerminkan tuh ya, bad feeling about her physical appearance ada di paragraf pertama. Kalau paragraf keduanya yang mana? Ini juga sama nih ya. Oh, ini bahkan menggunakan kata yang sama seperti yang ada di dalam teks ya. Found that image of the app made them feel badly about their bodies. Nah, ini sama ya, mirip dengan pertanyaan yang ada di nomor 18. Jadi kalau untuk menjawab nomor 18 ini kita pilihnya paragraf 1 dan 2 ya, karena memang dua-duanya di situ dibahas. Jangan pilih yang hanya dari paragraf kedua walaupun mungkin itu sama ya dengan yang ada di soal, tapi kita pilih dua-duanya karena memang ada ya secara tersirat nih di paragraf pertama ya. Katanya their own bodies as good enough, seperti itu, hard to see tuh ya. Itu ya untuk nomor 18. Kita pilih jawaban yang C untuk paragraf 1 dan 2. Oke, itu dia. Berikutnya nomor 19. Di sini ada pertanyaan, to whom is the text likely intended? Nah, kalau ada pertanyaan kayak gini berarti memang harus nalar ya, karena memang ini pertanyaan inference ya, kesimpulan tersirat. Jadi kamu dikasih teks, terus di situ ditanyain kira-kira teks ini ditujukannya buat siapa ya? Nah, makanya tadi saya tandain di sini kata to whom gitu ya, kepada siapa teks tersebut ditujukan atau mungkin rekomendasikan gitu ya. Orang yang harus membaca teks ini tuh siapa sih? Nah, itu tuh pertanyaannya modelnya seperti itu ya. Jadi ini pertanyaan tersirat karena di teksnya memang mungkin nggak dibahas secara detail ya, tapi kita bisa nyimpulin aja dari teks ini kira-kira siapa yang membutuhkan informasinya kayak gitu ya. Tadi kan udah dibahas ya, ngomongin tentang dampak sosial media ya, ada yang negatifnya ya sedikit tadi. Nah, kira-kira di sini apakah itu akan berguna untuk teacher who teach science ya, itu untuk pilihan jawaban yang A. Yang B, working moms katanya ya, who have babysitters.
Yang C, student who actively engage using social media. Siswa yang katanya aktif menggunakan sosial media. Atau yang D, adolescents who learn about applied technology, ya remaja yang menggunakan teknologi. Atau yang E di sini, social media expert who conduct research on social media. Apakah pakar gitu ya sosial media yang melakukan penelitian terhadap sosial media. Nah, jadi kalau yang paling tepat untuk jawaban nomor 19 ini adalah yang C ya, untuk student who actively engage using social media ya. Karena memang kalau di teksnya sih ada ya sedikit bahasan yang mengarah ke sana. Untuk kalimatnya ada di paragraf pertama, yaitu working as an educator, Carmen Papaluca observed worrying trends with her students ya. Jadi si peneliti ini meneliti siswanya sendiri gitu ya. In particular, social media was having a significant negative impact tuh ya. Jadi dampaknya negatif on her student mental health. Nah, jadi secara spesifik memang ini mengkaji tentang tadi ya dampak negatif terhadap kesehatan mental dari para siswanya. Jadi ini lebih bermanfaat ya, lebih cocok ditujukan untuk student who actively engage using social media. Kenapa nggak pilih yang D, adolescents who learn about applied technology? Karena di sini kalau kita ngomongin adolescents ya, mungkin bisa masuk tadi ya, student itu masuknya adolescents, remaja. Tapi yang tidak spesifik di sini adalah kata applied technology-nya, karena di sini bahasannya khusus spesifik ngomongin sosial medianya. Karena kalau ngomongin teknologi itu luas ya, bukan cuma sosial media aja. Jadi kita pilih yang lebih spesifik ya, yaitu jawaban yang C, student who actively engage using social media ya. Itu nomor 19, jawabannya yang C. Terakhir 20 ya, nanti silakan dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya langsung saya bacain aja nih ya, yang ini nih, ini saya tandain kata author's motive. What is possibly the author's motive in writing the sentence? Nah, jadi ditanyain author's motive ya. Ini sih sama aja kayak kamu dapat pertanyaan tentang purpose. Tujuannya apa? Maksudnya apa tuh dia menulis kalimat tersebut ya. In particular, social media was having a significant negative impact on her students' mental health. Nah, jadi apa tuh tujuan maksud dari penulisan kalimat tersebut ya. Jadi disimpulkan secara tersirat karena ini masuknya ke kategori inference question. Ya, silakan dijawab di kolom komentar. Oke, cukup itu aja ya pembahasan TO ke-13 ini dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.